Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama Selama 100.000 Tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yuan dan juga Lin Yue tidak ingin melanjutkan lagi kompetisi ini, yang membuat senior Wuya sangatlah marah kepada mereka berdua dan ingin membunuhnya. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Diperlihatkan Lin Yuan di sana memberikan alasannya karena dia tidak mau memusuhi dan juga tidak mau mengkhianati tuannya, yaitu Lin Yue, yang membuat semua penguasa lautan terkejut mendengar itu. Apa mungkin Lin Yuan ternyata Lin Yue adalah tuan dari Lin Yuan? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, Lin Yue juga berkata, aku juga sama, kita adalah saudara, tidak akan saling bermusuhan. Yang membuat senior Wuya pun bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana ini? Dalam pertempuran tadi memang Lin Yuan sendirian berhasil membunuh si Tu Ziyu dan juga Zhuge Lingyun. Kekuatannya jauh melebihi para penguasa sebelumnya. Lalu senior Wuya memberikan solusi. Ya sudah baik, kalau begitu kalian berdua yang menang. Urutan kalian tetaplah sama. Besok ikut aku pergi ke kota kekaisaran yang ada di daratan primitif. Ya, Lin Yue dan juga Lin Yuan akhirnya berangkat dengan urutan yang sama, peringkat 1. Senior Wuya juga berkata untuk keputusannya sudah ditetapkan dan pulang semuanya. Yang membuat para guru-guru master penguasa lautan terkejut. Ini ada apa sebenarnya? Kenapa urutannya sama? Apa bisa dilakukan seperti ini? Namun masternya dari Lin Yuan yang berada di lautan ini berkata, jika senior bilang bisa, seharusnya bisa. Aku pernah mendengar rumor bahwa ada 2 urutan. Satu mengandalkan pemilihan dan satunya lagi adalah penunjukan internal. Sekarang kelihatannya rumor itu mungkin benar. Tetapi ada suara yang sangat keras dari belakang mereka semua yang membuat Fan Ming terkejut. Gawat, itu tempatnya adalah lautan ke-6ku. Ya, lautan ke-6 Fan Ming sepertinya didatangi oleh seseorang yang kuat. Terlihat senior Wuya yang melihat kekacauan itu bahkan sampai ke sana. Perubahan angin dan awannya. Senior Wuya berkata, itu adalah pertarungan tahap Dewa Suci. Ada orang dari alam lain yang datang. Yang membuat Lin Yue pun berkata bahwa kita akan ke sana saja sekarang. Senior Wuya menjawab, baiklah, aku akan membawa kalian ke sana juga. Terlihat di lautan ke-6 sekarang sudah luluh lantah, gosong tempatnya. Terlihat Lin Yue, Lin Yuan dan juga senior Wuya datang. Lin Yue berpikir sepertinya orang yang bertarung belum pergi sekarang. Ya, ada sosok merah yang melarikan diri dari tempat itu. Tetapi Lin Yue mengeluarkan garudanya dan menyuruh untuk menangkap orang itu. Tetapi tidak bisa, Lin Yue lah yang malah terdorong hingga bucat-bucat di mulut. Kekuatannya tidak cukup. Senior Wuya membantu Lin Yue menangkap tangannya dan berkata, orang dari daratan primitif, apa yang kalian lakukan di lautan kami? Dan melancarkan serangan. Tetapi serangan itu gampang ditepis oleh orang itu, yang membuat senior Wuya bertanya-tanya, dia bisa memantulkan seranganku. Siapakah orang ini? Ya, orang itu tidak terlihat wujudnya. Ia langsung pergi dari sana. Tetapi Lin Yue bertanya, apakah dia ahli tahap Dewa Suci? Senior Wuya menjawab bahwa mereka bahkan melanggar aturan dan datang ke lautan pembatas. Apa tujuan mereka yang sebenarnya? Lin Yue sedikit khawatir dengan Zhen Zhen. Dia mengerahkan batinnya untuk mencari Zhen Zhen di tempat itu. Tetapi Zhen Zhen telah menghilang dari lautan ke-6. Namun Lin Yue merasakan bahwa orang yang tadi datang, dia ingin mengambil jurus melahap langit berbintang. Ya, padahal jurus itu telah diturunkan ke Lin Yue. Jurus itu tidak lagi di Zhen Zhen, tapi Zhen Zhen telah menghilang sekarang. Senior Wuya bertanya, hei kau, apa kau sudah mencari orang yang kau tahu?
Tapi Lin Yue menjawab, seharusnya dia baik-baik saja sih, senior. Tapi Anda tadi bilang kota kekaisaran berada di daratan primitif ya. Apa kita bisa pergi ke kota kekaisaran lebih awal saja? Tapi sebelum pergi, aku perlu bantuan untuk memberitahu penguasa lautan Fan Ming kalau Zhen Zhen baik-baik saja. Ya, baik, aku akan memberitahunya. Kalau begitu mari kita bergegas ke kota kekaisaran sekarang juga. Terlihat Lin Yue, Lin Yuan, dan juga senior Wuya ingin berangkat ke daratan primitif langsung ke kota kekaisaran. Dan senior Wuya juga menceritakan, daftar urutan bukan hanya pertandingan 3 dunia, tapi nantinya juga 5 wilayah di luar 3 dunia. Sampai saat itu tidak hanya orang dari wilayah lain yang akan menjadi lawan kalian, bahkan urutan dari 7 lautan juga akan menjadi lawan kalian. Ternyata Lin Yue dan juga Lin Yuan masuk ke kompetisi yang dimana orang-orangnya dari alam lain juga datang berkompetisi. Lin Yue bertanya lagi, aku dengar di daftar Dewa Langit ada 30 orang ahli. Di dalamnya ada beberapa orang dari alam semesta Jihai yang masuk dalam daftar. Ya, ada 8 orang Jihai yang masuk, kata senior Wuya. Di dalam peringkat itu termasuk senior dari 7 lautan besar serta penguasa Jihai. Tapi kamu tenang saja, orang-orang daftar Dewa Langit tidak akan menyerang ke kota kaisaran. Ini adalah aturannya. Lin Yue bertanya siapa yang membuat aturan. Senior Wuya menjawab, tentu saja Raja Liu Yi ada di peringkat pertama. Hanya dia yang bisa membuat ahli daftar Dewa Langit tunduk. Tetapi terlihat ombak di lautan itu langsung mengganas, yang membuat senior Wuya langsung terkejut. Itu Dewa Laut. Ya, itu adalah naga Dewa Laut muncul di hadapan mereka. Senior Wuya bahkan berlutut di hadapan Dewa Laut. Dewa Laut itu bertransmisi suara kepada Lin Yue. Ia berkata, kamu tidak seharusnya muncul di sini. Lin Yue tidak tahu apa-apa. Ia bertanya, kenapa aku tidak boleh ada di sini? Dewa Laut berkata lagi, teman lamaku, sepertinya kamu sudah lupa denganku ya. Lin Yue lebih bingung lagi. Apa teman lama? Apakah ini teka-teki? Dulu Ling Xiao juga mengucapkan sesuatu yang tak jelas. Sebenarnya diriku ini siapa? Terlihat Dewa Laut itu memuntahkan benda. Ya, kamu akan tahu nanti, teman lamaku. Ini adalah takdirmu, juga anugerahmu. Ambillah ini. Lin Yue mengambil suatu bola di tangannya. Dewa Naga itu berkata, hei teman lama, di saat genting kamu bisa menggunakan bola naga. Kali ini aku harap kamu bisa mendapatkan kembali kejayaanmu. Dan naga laut pergi begitu saja, yang membuat senior Wuya terkejut. Apakah kamu kenal Dewa Laut? Lin Yue menjawab bahwa dia kenalan lama. Ya, Lin Yue berpikir untuk pura-pura kenal saja. Lagi pula si Dewa Laut tadi juga mengenal Lin Yue, tapi Lin Yue sudah lupa ingatan. Mendengar itu senior Wuya terkejut. Ia bertanya, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kalau kamu bilang dari awal, kamu tidak perlu mengikuti seleksi. Kamu ditakdirkan menang saja. Namun Lin Yue bertanya, senior, tampaknya sangat menghormati Dewa Laut itu ya? Iya, tentu saja. Dewa Laut itu ada di peringkat kedua di daftar Dewa Siluman. Yang membuat Lin Yue terkejut. Apa daftar siluman? Ya, jarak ini terlalu jauh dari kalian. Wajar saja tidak tahu. Daftar Dewa Siluman adalah daftar terkuat dari 3 klan siluman terkuat di 3 alam. Yang pertama adalah Dewa Phoenix, wilayah langit. Dan yang kedua barusan saja bertemu, yaitu Dewa wilayah laut tadi. Ya, kita akan segera tiba di kota kekaisaran. Mari kita bicarakan sambil berjalan saja. Lalu diperlihatkan di 1 hari kemudian, kota kekaisaran. Lin Yue senior Wuya telah datang beserta Lin Yuan. Senior Wuya juga menjelaskan, oh, tampaknya orang-orang dari dunia langit belum tiba. Mereka selalu menganggap diri mereka sebagai penguasa 3 dunia dan 5 wilayah. Jadi mereka suka tampil terakhir. Oh iya, tahap Dewa Suci tidak boleh menyerang selama periode pertarungan seleksi. Jadi kalian tidak perlu takut ya bertemu dengan senior yang lain. Lin Yue bertanya, ya seharusnya di kompetisi ini pasti ada orang yang sudah mencapai tahap Dewa Abadi bukan? Ya benar, jawab senior Wuya. Memang kebanyakan dari mereka adalah tahap Dewa Abadi yang akan kau lawan. Karena generasi muda Jihai adalah orang yang terlemah di antara 3 dunia 5 wilayah. Tetapi ada yang memanggil senior Wuya. Hei Wuya, kamu benar-benar tidak tahu diri ya?
Ternyata dia adalah senior iblis kekacauan dari lautan kekacauan. Senior iblis yang punya murid iblis semua. Ia berkata, "Uya, kamu sudah melewati batas. Kenapa membawa orang-orang yang tidak memiliki kultivasi ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Pertempuran seleksi urutan ini memangnya tidak penting?" Senior Wuya menjawab, "Ya, aku hanya membawa junior kemari untuk bermain saja kok. Mana bisa seperti senior iblis kekacauan yang membawa 2 murid intimu kemari." Terlihat murid dari senior iblis, mereka bertanya kepada gurunya, "Guru, bolehkah aku bertarung dengan mereka?" Gurunya pun menjawab, "Ya boleh saja. Senior Wuya, bagaimana menurutmu?" Senior Wuya pun sangat tegang karena melihat Lin Yue tidak ada kultivasinya sama sekali. Tapi murid dari senior iblis malah bersiap untuk bertarung. "Aku adalah Kionki, setengah siluman lautan iblis kekacauan. Siapa dari kalian yang mau maju duluan? Maju bersama juga boleh." Lin Yue kesal, "Kamu bicara terlalu banyak ya." Langsung terlihat Kionki malah langsung menerjang Lin Yue menyerang. Tetapi Lin Yue dengan mudahnya menangkis serangan-serangan itu. Hanya punya kemampuan tetap setengah dewa langit kedua ya kamu. Tapi Kionki pun marah. "Kamu ternyata punya kultivasi ya walaupun tak terlihat." Ya, Kionki sekarang menggunakan badai mengguntur. Terlihat senior Wuya juga terkejut. Kecepatannya begitu cepat. Namun Lin Yue malah menjawab, "Apakah kamu secepat itu?" Kionki ingin menyerang Lin Yue dari belakang, tetapi ketika ia menyerang meleset serangannya. Lin Yue menghilang dari hadapannya, membuat senior Wuya dan juga senior iblis terkejut. Lin Yue tiba-tiba ada di belakangnya. "Heh, kamu lihat kemana?" Dan Lin Yue memukul kepalanya sampai bunyi bek. Dan terlihat Kionki jatuh ke daratan, yang membuatnya turut tidak bisa bangkit kembali. Orang-orang di sekitar melihat pertempuran itu sangatlah sengit dan juga seru. Ya, belum masuk ke kota kekaisaran saja perang dimulai. Mereka adalah orang dari bawah Jehai wilayah laut. Ya, tokoh besar belum muncul tapi mereka bertarung. Lucu sekali orang-orang rendahan. Lin Yue pun berkata ke murid satunya lagi, "Yang satu mau mencobanya kah?" Tetapi murid itu diam saja. Dia adalah tiran pedang, penguasa pedang bernama Geye. Senior iblis berkata, "Ternyata ada junior yang begitu hebat ya." Senior Wuya pun tersanjung. "Ya, aku tidak sengaja membunuh orang tadi ya. Harap saudara kekacauan tidak marah ya." Senior Wuya berkata, "Membunuh Kionki dengan satu jurus. Hebat juga kamu bisa menyembunyikan dengan sangat baik." "Ya, orang ini terlalu bodoh," kata Lin Yue. Sekarang sudah jauh lebih tenang. Lalu orang-orang berbisik di sana, "Datang lagi 3 kekuatan, tetap dari Jehai." Tampaknya makin rendah levelnya, makin cepat datangnya ya. Tapi urutan ini wanita di Laut Zizia sangatlah cantik. Ya, itulah senior dari Lautan Zizia, wilayah laut bawah. Lalu ada juga dari wilayah laut tengah, Lautan Joyo, senior Joyo. Lalu ada juga Laut Changmang, senior Changmang dari wilayah laut tengah. Senior Zizia berkata, "Kak Uya, apa kabar? Kak kekacauan iblis juga apa kabar? Ayo Yiyi, Yan Wang cepat beri salam." Ya, ternyata Yiyi masuk ke dalam wilayah itu. Tapi sekarang ia dibawa dan menang seleksi untuk kompetisi kali ini juga. Aku Qin Yiyi dari Sekte Perijing memberi salam pada 2 senior kekacauan iblis dan juga Wuya. Ada juga di sampingnya itu lolos juga seleksi. Ia bernama Nef Yan Wang. "Aku Nef Yan Wang dari Aula Ausura Laut Zizia." Ya, terlihat juga ada senior Changmang memberi salam pada yang lainnya. Muridnya juga begitu. "Aku San Sensang dari Sekte Pencari Tahu Laut Changmang." "Aku Sirulai dari Istana Wanfo di Laut Changmang." Terlihat juga ada senior Juyu yang memberi salam pada mereka semua. Begitu pula muridnya, malah ada Lin Ziyu ternyata masuk ke sekte itu. Dan Lin Ziyu juga menang seleksi untuk ikut kompetisi kali ini. Terlihat di sampingnya ada yang bernama Bai Wuchang. Dari gelombang laut, dia memberi salam pada para senior. Lin Ziyu juga memberi salam. Dari sekte Zanzian, memberi salam pada senior. Melihat Lin Ziyu yang mirip, senior Wuya terkejut dan bertanya, "Hei, Lin Ziyu itu kenapa mirip sekali denganmu?" Lin Yue menjawab, "Mana aku tahu." Terlihat orang-orang di sana juga terkejut lagi. Lihat semua, orang dari wilayah laut atas telah datang. Ya, itu adalah wilayah laut atas yang bernama Ledong, penguasa wilayah laut Tian dari Laut Zunming. Lalu pemimpin aula pedang Zimen. Lalu Jiu Feng dari klan penyihir. Dan diketuai oleh senior Zuan Ming dari lautan atas.
terlihat juga banyak yang datang. Guizhou, dewa keji dari lautan Diluo. Daluo, dewa jahat dari lautan Diluo. Jiangyan, dewa iblis dari lautan Diluo. Dan juga dipimpin oleh senior yang bernama Senior Diluo. Senior Wuya yang sebagai pemimpin lautan Wuya berkata pada Lin Yue, kalian harus hati-hati, orang yang dibawa oleh lautan Minghai dan juga lautan Diluo itu adalah tahap dewa abadi semua. Terlihat juga ada ketua muda Ziming, ketua muda Nanggong, ketua muda Donghuang, ketua muda Beimo datang juga ke kompetisi itu. Senior Wuya pun memberitahu lagi pada Lin Yue, keempat orang itu adalah ketua muda dari 4 keluarga besar di daratan primitif. Jutaan makhluk hidup di daratan primitif, puluhan ribu sekte, semuanya menghormati orang ini, 4 keluarga besarnya. Dan itulah untuk part kali ini. Sayangnya part kali ini sudah mentok lagi. Kita akan lanjut di next part minggu depan. Dadah semuanya, bye-bye.